SMA ada? Ada. Komplit ya. Oke. Sebelum Bunda Dina mulai, pengen dong tanya dulu, seberapa persen Bapak Ibu mengetahui minat dan bakatnya anak-anak? Ya, boleh dong cerita Paris dari yang SMA lah. Kira-kira? Ya, baru 50%. Baru Atau 50%. 30% bahkan. Siapa aja? Taunya minatnya di mana, bakatnya di mana? Kalau sekarang kan masih yang anak SD-nya ya. Iya. Karena kalau anak yang SMA ini kan ya seperti dulu dikatakan kalau pendidikannya mungkin dulunya berbeda karena belum tahu ilmunya. Oh, oke. Tapi yang pertama ini yang udah SMA, Bapak tahu nggak dia ke arah mana ternyata potensinya? Sekarang insya Allah karena itu tadi pendidikan ketika kita ingin mengetahui apa namanya keinginan anak itu tidak harus dekat dengan kita ternyata itu. Oke. Begitu anak itu apa namanya jauh fisiknya maksudnya ya. Iya. Minimalnya jauh fisiknya itu justru di situ anak ada rasa tanggung jawabnya mulai muncul. Jadi kita tahu ketika kita antar jemput itu mulai ada terbuka untuk ngobrol gitu. Oke. Yang tadinya sebelumnya ketika dekat itu kan ketika kita Malah nggak ngobrol ya? mau ngobrol nggak mudah karena kan dianya tahu mungkin karakter saya ini seperti ini nih, Abi ini seperti ini. Jadi ngobrol udah tahu gitu. Tapi ketika kita berjauhan mungkin ada rasa kangennya atau gimana gitu. Begitu kita ketika saya antar sekolah aja, misalkan di jalan itu sekarang mulai bisa ngobrol. Kamu nanti pengen apa? Nanti gimana? Nanti kalau udah belajar aku pengen jadi ini, aku pengen seperti ini. Nah disitulah saya mulai bisa memasukkan saran-saran atau ini. Oh gitu, iya bagus kalau itu kita puji. Setelah itu sistem burgernya istilahnya kita puji meskipun di dalamnya itu ada cengeknya kadang. Itu siap. Tapi insya Allah dari situ malah lebih nyaman Bun, lebih nyaman seperti itu. Mesin kecerdasan anaknya Bapak yang pertama? Yang pertama sensing. Oke, siap. Jadi insya Allah tahu apa namanya chemistry-nya minimalnya itu jadi dia lebih mudah dipegang ketika kita tahu chemistry-nya. Oke, udah mainan chemistry sekarang kita ya. Siap. Boleh nggak Bapak-bapak sharing yang lain seberapa penting dan perlunya mengetahui potensi anak? Ada masalah nggak sebelumnya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra butuh sandaran juga ya. Pak Indra di sini kosong loh Pak Indra. Sandarannya ada di Alifa Deker. Harusnya Bunda ditaruh di belakang ya. Biar nyandaran. Oke. Oke, siap. Oke. Ya kalau saya sih jujur dengan awalnya saya terapin mendidik anak itu seperti yang saya dididik sama orang tua saya dulu. Oke, Bapak dididik seperti apa sama orang tua? Bapak saya tentara jadi kayak tentara, Bu. Siapa yang dididik kayak tentara? Oke, Pak Indra doang berarti ya. Terus Bapak jadi tentara nggak akhirnya? Enggak sih. Enggak. Tentara bukan tapi ya kayak gitulah. Dan ternyata setelah kesininya ternyata itu imbasnya satu, istri saya nggak nyaman. Yang kedua, anak itu kan mungkin belum bisa ngomong ya. Maksudnya begitu belum bisa ngomong open terbuka, terus yang dia nggak mau nggak suka itu dia nggak bisa ngomong. Bisa cuman iya tapi gondok gitu. Iya tapi gondok. Oke. Nah, sampai akhirnya waktu itu saya masih di Bali, anak saya yang pertama itu nggak mudah gitu. Mainannya cuma main game. Waktu itu saya sengaja memang nggak pasang wifi. Karena memang kami pikir itu ada suatu hal yang negatif. Kenapa? Karena dia tiap hari nonton game, Bu. Jadi saya pikir di mindset saya game itu negatif. Ya udah akhirnya sampai kita pindah ke Bandung. Ini anak semakin nggak mudah gitu. Walaupun dia di pesantren ya, tapi nggak mudah gitu. Pada satu masa kita ketemu sama Bunda Dina waktu itu di Steven. Nah di situ itu adalah breakthrough-nya saya.
breakthrough-nya kami untuk memahami anak saya. Ternyata anak saya yang pertama itu adalah intuiting. Intuiting yang suka menghayal, hampir sama kayak saya. Terus sama bapaknya ya ternyata. Terus suka sesuatu yang berbau teknologi. Main game itu ternyata adalah bukan chemistry ya. Cara potensinya dia dan hal terbakat dan sebenarnya bukan bakatku butuh ya Pak. Iya, dia pernah bilang bahwa dia pengen menjadi gamers. Ketika dia menjadi gamers dia dapat uang dan uangnya bisa untuk bantuin ayah ibunya. Saya sih awalnya apaan sih emang bisa gitu, dan setelah itu disadarkan nama ilmu ini lewat wasilahnya Bunda Dina, ternyata oh iya ya, kalau menjadi gamers kita yang penting jangan larang aja anak melakukan sesuatu tapi tetap diawasin. Nah, yang menarik adalah dikasih tahu boleh jadi gamers tapi belum ada kan gamers muslim. Nah, itu kena banget buat saya, dan setelah anak intuiting itu harusnya dikasih fasilitas, bukan malah dibatasi. Ketika dibatasi semakin rungsing dia. Jadi itu semakin, kita uji kasus, setelah itu kita pasangin wifi di rumah, beliin laptop, dibeliin handphone, dan alhamdulillah yang dia dulu, kalau saya ngerasa itu jadi bad boy, sekarang benar-benar nice Bun. Jadi Masya Allah tuh buat saya, dan dia tuh baik banget gitu, dan sesuatu yang kita nggak minta pun dia bisa bantu, dan pokoknya jadi anak baik banget lah, 180 derajat dari yang kemarin. Terima kasih. Sama-sama. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Mr. Indra. Kalau di belakang Mr. Indra ada sandaran saya. Ada sandaran saya Pak Glenn. Makasih Pak Glenn. Oke, sekarang kita masuk ke ibu-ibu ya. Bu-ibu, seberapa penting sih pengen tahu ini? Minat dan bakat anaknya tuh penting gak sih gitu, perlu gak sih sebenarnya gitu. Terus punya satu kasus nggak yang bikin ibu tuh liur? Silakan mangga. Kalau ibunya nggak ngomong nggak dimulai, bapak-bapaknya udah banyak loh. Sambil makan biasanya kalau pakai bala-bala cepet ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, santai aja ini mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya pribadi sangat penting banget Bunda, apalagi anak-anak saya kan ya maksudnya banyak ya. Ada 4. Mau nambah kayaknya Bu Neti ya? Jangan Bun, udah tua. Udah nggak muda lagi. Penting banget apalagi anak saya kan perempuan semua ya, maksudnya yang 3 perempuan. Terus pada mager semuanya. Kalau misalkan kalau kita nggak ini kan bawaannya orang tuh ya Allah emosi terus kan, tiap pagi tuh nggak geraknya belum cepat gitu. Kalau apa-apa tuh harus saya dulu nada tinggi baru gitu kan, baru pada gerak. Nah ternyata alhamdulillah ketemu Stephen, waktu itu SMP-nya kan sekolah Stephen. Nah alhamdulillah dites kita semua, mas ternyata anak saya thinking Bun, 3-tiganya pas yang perempuan. Thinking kan emang ternyata ya thinking ya emang iya dia tuh empatinya kurang, terus untuk geraknya juga emang dia tuh pengennya rebahan, terus yang enggak kepedulian ke orangnya tuh rendah banget kalau gitu. Bisa menghindari orang ya. Betul. Kayaknya antisosial banget, nggak mau kayak ketemu orang itu gitu. Ya alhamdulillah dipertemukan ini ya, terus makanya saya sekolah ke sini kan dengan berbasis Stephen juga ya, makanya sedikit-sedikit saya mulai mempelajari lah cara komunikasinya, cara untuk belajarnya, cara mengarahkan ini anak tuh bakat minatnya di mana gitu. Ya, jadi kan ada dijelasin di satu. Baik, alhamdulillah kebantu ya. Kebantu banget Bu. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sharingnya. Tepuk tangan buat Bu Neti. Oke, Bu Ibu, kalau yang belum nanti coba diteropong-teropong aja. Anak saya apa ya? Nanti ada ciri-cirinya ya. Kalau jarinya belum bisa nempel, diteropong aja. Nah, makanya kita akan sama-sama. Kenapa Bu Neti mudah? Kenapa Pak Indra dapat solusi? Kenapa tadi Pak Aris bisa akhirnya ada punya waktu dengan sang anak laki-laki nih yang sudah beranjak dewasa? Itu coba mencari awalnya roadmap peta anaknya. Karena peta anak sama kita ternyata berbeda. Siap untuk nangkep ilmu ini?
Biar nggak uring-uringan kita lah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dari sharing yang tadi kita ya Yanda Fajrinnya mana ya? Boleh nggak Pak klik-klikin dulu? Oke, silakan. Ya, ini adalah hasil kerja bareng saya sama pasangan saya. Ya ini Bapak Glenn, karena apalah artinya seorang istri ya tanpa didampingi sang ayahnya, betul? Nah, ini adalah kerja bareng kami, ini proyek kami yang sedang kami laksanakan ya. Ketika kami pakai bukunya, pakai buku ini buku isinya anak kami yang laki-laki nih ya. Oke. Nah, ini adalah proyeknya, lalu selanjutnya proyek yang kedua. Ya, sebentar. Oke, dan ini juga tim player. Jadi kalau ayah ibunya lagi nggak bisa bantu proyek anak laki-laki ini, kakaknya bantu, ya. Oke-nya. Nah ini adalah proyek keduanya anak kami yang mesin kecerdasannya yang ini hitam ini, ya. Oke. Yanda Fajrin tolong jangan ditinggal-tinggal Yanda Fajrin. Sebentar ya. Pak, Fajrin mana Pak? Jangan ditinggal dong. Ada ini. Siapa yang megang IT? Oke, ini adalah proyek kedua yang sedang kami jalani juga karena usianya sudah di atas 10 tahun. Kalau kelas 5, 4, 5, 6 udah harus menuju serius. Dia udah kenyang mainnya, TK main banget, betul nggak? Kelas 1, 2, 3 udah main banget. Jadi pas usia 4, 5, 6 dia harus sudah mulai serius ya. Oke, itu adalah anak pertama. Ketika saya menggunakan peta ini Bapak Ibu. Nih, anak hebat, buah sabar pendidik hebat. Anak saya dikasih sama Allah dominan otaknya otak kiri, tapi kirinya kiri atas. Nah kalau orang kan pakai nama ya, kita kasih nama, namanya thinking. Kalau saya ibunya terbalik, otaknya otak kanan, kanannya kanan atas. Tuh beda sama anak saya, tak Allah ngasihnya. Nah ternyata inilah modulnya. Si anak thinking ini tukang kritik, nggak suka bergaul. Jadi nggak seneng gitu makanya kalau kursus kita dari dulu namanya privat, selalu privat ya Pak. Saya nggak, karena memang dia nggak seneng bergaul gitu. Memang udah dari bawaan oroknya begono. Beda sama anak yang otaknya kanan tapi di bawah. Dia kalau nggak ketemu temen rasanya panas tiris. Kalau yang ini kalau bisa nggak ngomong, kalau yang ini ngomong. Nah kalau yang ini nih suruh maju ke depan dia demam panggung. Tapi kalau anak yang otaknya kanan di bawah dia nggak ke panggung, dia demam. Tuh bedanya, lihat Bapak Ibu. Nah anak ini kenapa disebutnya tukang kritik? Emang kalau dari mulut pedes Bapak Ibu, pedes banget. Suka kadang-kadang nggak nyadar gitu loh ngomongnya. Karena dia to the point. Nah, istrinya betul Pak. Nih lihat bedanya. Makanya kenapa, nih contoh aja kemarin. Saudara saya kan datang, dia seneng tuh, kalau saudara dia seneng. Terus pas hari Minggu dia tanya ke omnya, Om, Kiana pulang jam berapa? Kan dia nanyanya jam, karena orang thinking itu hitung-hitungan tuh hitungan banget dia. Jam berapa? Kapan? Betul? Dihitung semuanya, mau duit, mau waktu dihitung. Yang nggak ngerti kan? Iya nanti Kiana juga pulang. Ngerti gak? Padahal dia sebenarnya pengen tahu kapan pulangnya biar dia tuh masih bisa sama-sama. Yang nggak ngerti kan iya nanti juga Kiana pulang. Disangkanya apa? Musir. Tuh kalau nggak tahu ya. Dan emang bawaannya pengennya ngebenerin aja. Anak yang ini tuh bawaannya makanya pengennya kritik aja. Makanya kenapa kalau dikasih orang sakit hati sama dia. Makanya kenapa saya kasih ini lesnya tadi robotik. Kan yang dimarahin yang dibenerin kagak adanya perasaan. Robot itu kan gak ada perasaan, betul gak? Di utak di hati kamu, ini gak bener nih, gitu kan?
Dia nggak sakit hati. Makanya kenapa? Lewat buku itu saya dikasih tahu, lesnya jangan buang-buang duit. Makanya harus tepat sasaran. Akhirnya kita masukin tuh Pak ke les ini. Nih ayahnya saksinya. Anak yang lain dimasukin les itu harus melalui tahapan berapa kali les dulu, baru bisa masuk ke laptop pemrograman. Betul ya Pak Glenn? Anak ini baru 1 kali udah bisa nyerna otaknya ke program. Karena memang kemampuannya di situ, di teknologi. Nah sekarang saya mau tanya, yang kayak saya nih, dikasih teknologi belet banget siapa? Suruh bikin Canva aja, betul nggak? Aduh, ini gimana ya naruh logo ya, betul nggak? Betul? Nah, kalau kita kasih anak-anak tipe otak kiri, dia yang atas, cepet. Karena memang mainannya di teknologi. Sip sampai sini? Kenapa lesnya dikasih itu? Nah, kenapa dikasihnya renang? Sunahnya Nabi, olahraganya apa saja? Yes, terus? Terus? Iya, kalau berkuda kita belum ada di sini. Betul nggak? Masa naikin kucing sama embe? Yang ada aja dulu. Dibikin mana? Bagusnya emang untuk anak tinggi pemanahan, tapi dia nggak minat. Nah, sedangkan badan dia udah mulai besar. Bener katanya, senangnya rebahan, pengennya di rumah. Akhirnya membesar dia, jadi gemuk. Betul? Nah, makanya saya olahragain renang. Sip sampai sini? Ya, ini yang kedua, beda sama anak kita punya anak, ada yang lebih dari 1, angkat tangannya. Lebih dari 1 angkat. Ya, siapa yang di sini punya istri lebih dari 1? Jangan angkat tangan. Ini saya nanya anak doang, jangan istri. Siap ya? Saya tahu kalau ibu bapak BST mah setia ya. Tepuk tangan dong. Oke, kalau tadi yang pertama, beda anak, beda karakter. Betul, kerasa nggak? Punya anaknya berapa? 2, ya 1 gimana? Oke, mic-nya mana ya? Biar kedengeran sama yang online. Terus lebih pendiam yang pertama, yang kedua? Memang Masya Allah aktif banget. Yang kedua. Terus lebih pemberani ya? Iya. Iya, tuh disuruh salim aja langsung begitu ya. Kalau yang pertama gitu ya? Agak mesti didorong gitu. Oh, oke, siap. Gitu. Kalau yang beda? ini berbeda banget. Oke, ada lagi yang merasakan anaknya berbeda satu sama lain? Coba. Siapa? Oh, Bu Desi, Bu Kabaria, anaknya berapa? Anaknya berapa, Bun? 2. Apa karakternya? Pakai ini, Bun, biar kedengeran sama online. Ya, Yang satu tenang. yang satu tenang, yang satu bawel. No. Ngoceh. Betul ya? Oke, kalau anaknya baru 1, siapa baru 1? Yang anaknya baru 1? Anaknya baru 1? Oh, Halimah karakternya apa? Halimah? Nggak mau diem. Oke, Halimah gimana karakternya? Bawel kebangetan. Oh, bawelnya kebangetan. Itu kalau itu saya mau tanya pembandingnya. Itu ikut ayahnya apa ibunya? Mana? Apa? Emaknya. Oh, emaknya. Siap. Apalagi kalau di motor itu nggak bisa diem. Oh, mulutnya nggak Jadi bisa diam. kalau di motor itu tempat dia curhat, Iya. cerita. Oke. Mulai dari pokoknya kegiatan yang Iya, kemarin iya. pun diceritain. Oh, diceritain sama dia. Udah kayak reporter ya. Ini lihat deh anak ini. Ada yang datang aja. Kakak. Hai. Kalau itu SKSD kita tanya. Sekarang gini, dari ruangan ini aja ibunya. Ada yang mirip sama ini atau kebalikan sama ini? Yang kalau ke orang tuh agak pemalu gitu. Ada? Ya, 1. Terus siapa lagi? 2. Yang mirip sama ini yang mana? Bu Neti mirip tuh ya. Hai. Betul ya? Nah, makanya ini beda ya. Beda kan? Yuk kita lihat bunda-bunda semuanya. Ini anak yang kedua. Kita saksikan video berikut ini. Ada suaranya ya ini. Oh, dari laptop aku ya soalnya ya. Enggak ada ininya, Pak. Ini video apa ya, Pak? Ini kalau
saya. Tuh. Kuantum. Oke. Oke, itunya kehilangan Pak sayanya. Oke, nah, lihat dari cara gesturnya, lihat ya. Oke. Nah, karena suaranya tidak terlalu terdengar. Nah, ini adalah salah satu proyeknya. Akhirnya juara pertama storytelling Peta Cup 2021 mewakili SMK Telkom. Ya. Karena saya mengikuti peta yang ini Bapak Ibu. Yang ini. Nih. Tuh, beda kan? Tadi si thinking tukang apa? Kritik. Didik dia jadi mekanik, betul nggak? Karena senangnya kritik, mendingan ke bahan apa ke itu aja, ke mekanik gitu loh, ya. Nah, yang kedua, yang pertama berbeda. Mesin kecerdasannya tadi kanan tapi bawah. Tuh, ya. Si feeling tukang cerita, didik aja dia jadi pembicara. Bisa jadi Halimah, bisa jadi. Kita nggak tahu, karena setiap orang biasanya dikendalikan dua. 20% emang bawaan oroknya yang disebut genetika, 80% si anak jadi kayak gitu karena lingkungannya. Kalau mamanya cerewet pasti cerewet gitu lah. Tapi kita nggak tahu yang udah Allah titipin sebelumnya apa, kita nggak tahu. Nah makanya inilah Bapak Ibu, 2 orang anak saya proyeknya beda. Kalau saya suruh paksa Brian kayak kakaknya, nggak mungkin bisa, betul? Dan itu pun dia merasakannya tidak maksimal, ya, oke? Nah sekarang siapa yang bawa pulpen hari ini? Oke, siap. Yang bawa pulpen, ada bawa kertasnya nggak? Oke, yang nggak ada kertas kasih Pak Indra. Kalau yang nggak ada kertas kasih kertasnya, oke. Yang nggak bawa pulpen saya inikan dulu, saya pinjemin. Ada yang belum bawa? Oke, siap. Sip, kita workshop ya langsung ya. Ama ini pensil, nggak apa-apa. Ini takut nggak nyala soalnya. Ini pensil nggak apa-apa ya. Mana lagi ya? Nanti kumpulin di ketua kelas ya. Ini krayon, ini pensil warna, oke. Kita langsung workshop. Nih, sip, oke. Siap, yang di online juga udah, oke. Sini sayang, ini nyala nggak? Yang di online siapkan kertas, cukup 1 saja, ya. Lalu alat tulisnya, ya, oke. Siap. Sekarang workshop kecil-kecilan, biar Bapak dan Ibu bisa tahu ngerasanin ibaratnya, ya. Lakukan PR pertama. Dari kertas itu bagi 2. Bagi 2. Yes, bagi 2. Siap. Oh, ini sambil dengerin ini ya. Oke, udah dibagi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja. Hi everyone, I'm Oke, Kanaya siap. from Chaka Udah ada tengahnya kan? and I'm Siap, going to buka. present Siap. an Indonesian folklore Ini contohnya. entitled Chupak and Otak Granta. kanan. Kalau diasah Chupak and seperti ini. Granta were brothers, but they had very different appearance and attitude. Chupak the elder was fat, had sideburns, his hair was masked, and with a big pot belly. Ngerti nggak, He Pak? loved to Ya eat. ya aja lah ya. He was such a sneaky bad young man. He was totally different with his younger brother Granta. Granta was a very handsome young man, well built, kind, polite, honest, and forgiving. Oh, yes, Everyone who saw him would adore Pak him. Indra pakarnya. They lived in a country called Dahanagara led by Datu Daha as the king. Oke. Datu Daha has a very beautiful daughter. Her name was Dewi Ska. Oke. Ini diasahnya karena saya tahu tangan kanannya yang mana. Nah sekarang, mana tangan kanannya? Siap. Udah dibuka kertasnya? Siap. Di yang sebelah, silahkan tulis tanda tangan plus nama lengkap. Kalau ada gelarnya kasih. Hajah boleh, haji boleh ya. Oke, IRT boleh. Ya. Kan ibu rumah tangga kita ya, betul nggak? Oke, yang sebelahnya yang kanan ya. Kanan kan? Iya. Silakan tanda tangan. Silakan. Yang kanan, tanda tangan, nama lengkap di bawahnya. Kalau namanya panjang, tulis sepanjang-panjang. Eti, gitu. Itu nama panjang ya. Oke. Siap. Sudah?
Ih, kok cepet banget sih? Udahan lagi sekarang. Angkat tangan kirinya, kasih pensilnya. Ya, silakan lakukan yang sama. Ayo. Di sebelahnya, yang udah dibagi dua. Iya, itu Amah, betul. Yes, betul. Oke, yang di online yang di sini ya, belum pada mulai aja, dia udah aduh, udah begitu katanya. Apalagi Pak Aris nulisnya nanda tangan di atas sarung, kebayang nggak? Oke. Nggak apa-apa mah, coba aja mah. Ama tanda tangannya susah kata Ama. Yang belakang udah keren banget. Udah? Oke, gini ya, jadi kelihatan. Oke, langsung dibuka apakah? Aduh, ini coklat-coklat membarai. Assalamualaikum, sehat ya. Tanda tangan? Sudah, oke. Silahkan dibandingkan. Kenapa wow keren yang kiri? Kenapa ada apa dengan tangan kirinya? Belum terbiasa. Lalu hasilnya kayak apa? Hasilnya kayak apa coba? Jauh sama yang mana? Bapak gimana hasilnya Pak? Coba dilihat dulu. Coba. Lihat Pak Ono ya. Nulis namanya Pak Ono, yang kiri udah leuwih-leuwih, kurang ti anak TK tinggalin. Sama ada yang sama kayak Pak Ono tangan kirinya? Sama? Yes, oke. Sekarang Bunda Dina mau tanya dari workshop sederhana ini. Lebih happy yang mana? Lebih sengsara yang mana? Lebih cepat yang mana? Lebih yang mana? Kanan. Ini yang online lagi jawab, jadi barengan ya. Oke, udah dicoba semuanya? Sadar gak? Kenapa anak kita belum maksimal? Karena bisa jadi kita gak sadar, kita suruh dia tangan kirinya. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu ngerasain gak? Diminta tanda tangan pakai tangan kiri enak apa enggak? Enggak. Jangankan dimulai, belum mulai aja udah ngomong begini kan Ibu. Susah. Aduh nggak bisa. Betul? 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 Ya. Kebayang kalau kita nggak tahu minat bakatnya anak kita. Dia cuman ngejalanin setiap hari tuh rasanya kayak gitu sama Ibu. Nggak bisa. Capek. Betul. Tapi dia nggak bisa ngomong sama kita Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu potensinya di mana, bakatnya di mana, kita nggak tahu. Kita main les-lesin, ikut-ikutan anak orang lain. Padahal dia nyiksa kayak tangan kiri. Sama kayak tadi Naya. Anak feeling senengnya apa? Bicara. Didik dia jadi pembicara. Makanya kenapa lesnya sama saya bahasa Inggris waktu pandemi itu. Bahasa Inggris saya masukin semuanya. Saya lesin public speaking. Pas pandeminya kelar, dia lomba. Jadi gitu loh. Karena tepat. Coba bayangin si Naya suruh bikinin itu. Si robotik. Jadinya kayak tangan kiri kan? Betul nggak? Nggak akan maksimal. Nah kita harus tahu. Makanya kasihan apalagi yang udah remaja. Sampai remaja kita nggak tahu, kasihan banget. Ih udah untung loh dia nggak kabur. Udah untung loh dia nggak demo sama kita. Betul nggak? Karena dipaksa gini. Tapi dia nggak bisa ngomong gitu loh. Karena dia nurut sama ibu sama bapak. Sedangkan kita nggak tahu. Nah sekarang saya mau tanya. Penting nggak kelas hari ini mengetahui tangan kanan anak Anda? Oke, tepuk tangan. Ya. Makanya kenapa di TK dan SDKR kita mendeteksi dari awal. Agar apa? Bapak Ibu punya panduan roadmap-nya, guru punya panduan roadmap-nya. Setahun sekali pasti saya ngisi. Ya, nanti akan diketahui. Boleh kecilkan suaranya? Ya. Oke. Nah, karena gini, ketika saya SHMR THMR, kebanyakan persoalan Ibu di mana sih? Kalau nggak ekonomi, penyakit, keluarga, betul nggak? Nah, sekarang kita ngomongin keluarga. Siap?
Nah, oke, nah maka Bapak Ibu yang hari ini punya masalah tentang anak, ya, maka ini, siapa yang terjadi pada anak kita? Kalau yang terjadi gitu ya, gitu ya. Nanti kalau ehemnya makin kenceng berarti masalahnya emang lagi berat, ya. Oke, siapa yang mengalami anak lagi malas sholat? Itu batuk itu. Oke, siapa yang merasakan sedang malas mengaji? Atau bahasa disiplin katanya bukan malas tapi belum rajin, pintar. Oke, siapa yang masih belum pintar berbagi? Sebentar Pak, yang mana nih? Pak Ono apa Pak Aris yang kenceng ya? Yang mana Pak? Yang ehem-ehemnya yang mana nih? Pak Aris ya tadi? Aris. Yang pertama apa yang kedua? Oh, siapa? Yang yang ini Zena. Oh. Pak, saya nanyanya anak bukan Bapak. Tapi nggak apa-apa sambil analisa diri kita ya. Oke. Siapa yang masih mengalami persoalan belum rajin belajar dan mogok sekolah? Oke. Siapa yang mengalami kecanduan gadget? Itu ketawa begini. Kayaknya banyak amat ya. Oke. Selanjutnya, siapa yang mengalami anak yang sering marah-marah? Sabian, marah-marah. Siap. Oke, siapa yang mengalami anak belum lancar bicara? Ini biasanya TK. Belum lancar? Oke, siap. Siapa yang merasakan anaknya belum mandiri dan manja? Berarti ketahuan ya best sellernya nih ya. 1 nomor 8 ya yang tadi ehemnya kenceng ya. Oke, sama nomor 5 ya. Oke. 9. Siapa yang merasakan anaknya masih belum mudah buang sampah atau buang sampah sembarangan dan tidak peduli lingkungan? Selanjutnya yang 10. Siapa anak yang berlaku belum baik kepada orang tuanya dan orang lain? Oh, anak SDKR baik semua, nggak ada yang ehem ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang di online juga bisa dilihat mana yang jadi ehem-ehemnya. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Siap? Siap. Oke, Bapak Ibu, ya. Makanya sekarang pertanyaan Bunda Dina, sudah sejauh mana Anda memahami anak Anda? Kok yang keluarnya ehem-ehem semua? Artinya kalau ehem-ehemnya banyak, berapa persen Anda memahami anak Anda? Coba sebutkan, siapa yang di bawah 50%? Siapa yang 50 sampai 70? Siapa yang 70 sampai 90? Siapa yang 100% memahami anaknya? Oh, belum ada ya. Makanya masuk kelas ini ya, bareng-bareng. Oke, kalau udah 100% gantiin saya juga mau belajar gitu loh. Oke, maka Bapak Ibu, tadi kita workshopnya pakai tangan kiri. Sekarang Bunda Dina ajak lagi untuk berhayal. Siapa yang suka ngirim paket? Ya, ini apalagi juragan paket ya, Pak Ono juragan paket. Jadi dia ngirim paket aja kerjaannya tiap hari ya. Oke, sekarang kalau ternyata Bapak Ibu kirim paketnya, barang pecah belah, komat kamitnya apa kepada kurir? Hati-hati, terus jangan dibanting. Terus apa lagi? Jangan ditumpuk, betul. Apalagi? Jangan di mana Pak? Masa barang pecah belah dilipat? Itu belum. Oke, itu tuh. Jangan dibanting, betul? Kita mau nitipin barang aja, tahu loh komat kamitnya. Artinya kan kita tahu sifat barang itu, betul? Yang kedua, kalau Bapak Ibu ngiriminnya baju, pesennya apa? Komat kamitnya sama kurir. Baju-baju. Pinter tepuk tangan. Ya iya loh, orang nitip baju kok dipakai sama kita, betul nggak? Kalau nitipnya dokumen, betul. Baru jangan dilipat, jangan sampai basah. Tuh, sekarang gini, ibu ngirim paket aja sama bapak tahu karakter isinya biar apa? Aman, terus selamat, betul? Betul nggak? Itu tujuannya kan? Nah, maka Bapak Ibu ketika tadi ditanya siapa yang nggak memahami anaknya, tuh, berarti kan kita nggak tahu cara pakainya dia kan, betul nggak?
Kita nggak tahu cara bagaimana, karena gini Bapak Ibu, ini pertanyaannya nih sekarang nih, ngerti nggak apa yang Tuhan titipin buat anak kita? Pertanyaannya sekarang, kita aja ngerti nitipin barang. Pertanyaannya sekarang ditanyakan, ngerti nggak apa yang Allah titipin isinya anak kita? Sekarang ketika kita tidak pas menitipkan barang dan nggak selamat, efeknya apa? Kecewa. Ama kurirnya kita ngapain? Marah-marah. Terus diapain? Betul. Terus diapain lagi? Nggak mau nitip lagi. Terus apa lagi? Kapok, viralkan. Betul nggak? Sekarang saya mau tanya, kalau kita nggak tahu cara pakai dia yang udah Allah titipin sama kita, yang marah siapa? Dan kita nggak tahu cara dia pakai tangan kanannya. Tiap hari kita kasih dia tangan kirinya. Yang marah siapa? Allah marah dalam bentuk apa? Memberi cobaan. Buat siapanya? Buat orang tuanya. Apa penyebab kita nggak lunas? Bisa jadi ini. Apa yang menyebabkan kita banyak persoalan? Bisa jadi ini. Karena kita nyuruh dia setiap hari tangan kirinya. Dia nggak bisa bilang enggak sama ibu cuman karena aku nurut. Gitu. Padahal dia capek. Itu makanya kenapa perisai kita belum bisa dibuka, salah satunya ke anak. Siapa bilang perisai itu cuma sekedar hubungan kita sama Allah? Sholat udah benar, ngaji udah nambah, betul nggak? Sedekah udah oke. Tapi perisai yang harus kita bereskan saat ini adalah ini. Maka ketika ini dia lakukan hidupnya dengan tangan kanannya dan itu adalah bapak ibunya, coba apa yang akan Allah kasih buat bapak ibunya? Hadiahnya. Kelancaran apa? Rezeki. Nyambung lagi ke materi rezeki. Sebenarnya materi hari ini membuka perisai kita kepada anak kita. Sama kayak kemarin. Kalau saja wali santri pahami, wali santri itu dibina sebenarnya. Dari mulai ilmu magnet rezeki. Banyak yang punya amanah jadi lunas. Banyak yang tiba-tiba umroh. Banyak yang tadinya punya rumah tangga berantakan jadi oke-oke. Betul? Tapi setelah itu Bapak Ibu ilmunya jangan berhenti di magnet rezeki. Karena kalau berhentinya di magnet rezeki, ubek-ubekannya cuman LOP doang. Padahal yang harus kita balikin adalah gimana praktek buka perisai. Makanya kemarin saya bikin IKY couple. Untuk apa? Untuk cek ring satu kita. Ternyata kita udah berubah nih, banyak keluar ke Allah. Perisainya di siapa? Di pasangan. Kemarin banyak pasangan yang akhirnya gini, ya Allah mami, ternyata Dedi ya yang gak jarang ngomong sama mami. Perisainya cuma gara-gara jarang ngomong sama istri, betul gak? Betul? Dan kita ubek-ubekan cari solusi keluar. Pengen dapat keajaiban hidup, padahal keajaiban hidup cukup beresin perisai dengan sebelahnya dulu. Gitu. Bukan tentang sedekah jor-joran, beramal soleh jor-joran. Bukan, sebelahnya. Makanya kemarin bikin IKY couple sama saya. Itu untuk buka perisai. Andaikan wali santri membuka, aduh sebenarnya ilmu yang dititipin tuh buat keluarga, bukan buat anaknya doang gitu. Dan apa yang terjadi sekarang nih kita? Setelah ring satu, saya bilang gini, saya bisa ngelakuin proyek itu nggak mungkin saya sendirian. Harus ada Pak Glenn. Pak Glenn jadi ibaratnya tameng di depan, nganter anaknya ke sini, nganter anaknya ke sini. Saya bikin konsepnya, terus nanti jalanin gimana? Kayak gitu Bapak Ibu. Emang perlu kerjasama antara istri dan suami. Tapi gimana mau beres ke anak kalau belum beres sama sip, oke sampai sini. Tapi nunggu sempurna kelamaan, betul nggak? Mending kita jalanin aja yang kita bisa, betul? Sip, oke. Karena gini, ini konteksnya, kalau ibu ehem-ehemnya masih banyak sama anak, sampai batuk gitu ya, itu penyebab perisai. Kenapa rezekinya belum banyak? Sip?
Lanjut lagi. Kita siap buka perisai Jumat ini buat anak-anak kita? Siap. Oke, maka Bapak Ibu lihat dampaknya tuh. Kalau nggak ngerti apa yang Allah titipin ke anak kita, dampaknya kayak gini nih. Kayak tadi marah-marah, betul nggak? Uring-uringan. Kita aja saya mau tanya, tadi tanda tangan pakai tangan kiri uring-uringan nggak? Betul nggak? Terus kita tuh dengan ketawa, terus kita tuh ngetawain diri sendiri dan ngetawain hasil itu, betul apa enggak? Ini caranya anak mengapresiasinya gini. Dia nggak bisa gini, aku salah ya, nggak gitu dia. Marah, dampaknya gini nih. Tuh, ya. Maka Bapak Ibu akhirnya muncullah gejala-gejala anak stres, tapi Bapak Ibu nggak sadar anaknya stres. Siapa bilang yang stres itu cuman Bapak Ibunya pada saat cari rezeki? Anak stres itu sudah bisa diindikasi. Coba ehem-ehemnya diperiksa lagi ya. Ciri-ciri anak stres adalah muncul perilaku negatif. 2, mudah takut. 3, menarik diri dari keluarga dan pergaulan. 4, sakit tanpa penyebab yang jelas. Banyak nggak anak tiba-tiba sehat, blek, kurang sehat. Terus kita nyalain cuaca. Cuaca kok disalahin? Betul nggak? Ternyata ini salah satunya. Tuh. Yang 5, perubahan nafsu makan. Nafsunya bisa bertambah, bisa berkurang drastis. Itu bedanya. Anak itu dampaknya 2. Jadi malah jadi makin nambah makan sama berkurang. Lihatnya gejalanya di sini. Ya, selanjutnya sulit tidur. Terus udah lama nggak ngompol lagi. Ada ya? Ada loh, karena dia lagi stres. Gitu. Terus yang terakhir tidak bisa konsentrasi. Ini gejala anak kita stres. Pertanyaannya, yang bikin anak stres siapa? Terus kita berharap rezeki kita dibuka, tapi terumbu karang kita rusak. Nih, kaitannya gini nih. Paham sampai sini? Istighfar sama-sama yuk. Saya ngalamin ini. Makanya saya cepet-cepet sama Pak Glenn kerja sama. Sekolah lagi. Siapa bilang kami tidak mengalami ini? Karena kami mengalami hal ini. Kami terus tumbuh jadi orang tua. Makanya bisa sharing ini gitu. Karena sebelumnya dikasih masalah. Coba kalau rumah tangga saya lurus-lurus aja, betul gak? Anak kita baik-baik saja. Terus kita bisa gitu ngomong sama orang gitu kan? Nggak bisa. Makanya nggak apa-apa. Kita ngalamin ini pasti ada maksud. Betul? Nah maka Bapak Ibu, ketika gejalanya sudah di sini itu hati-hati. Jangan dibiarkan karena itu sama aja ibu bocorin rezeki ibu sendiri sama bapak. Kerja dari pagi sampai sore, taruh di jamban, di ember misalnya rezekinya, tapi itu bolong dikit-dikit. Dengan gejala stresnya anak-anak, turun lagi dia, seret, entah kemana itu. Ngerasain nggak kayak gitu? Ngerasain? Karena perisainya bisa jadi di anak bukan di lain-lain. Oke? Selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Inilah akhirnya si anak siklusnya. Dia awalnya dari susah. Kenapa dia marah-marah? Dia ehem-ehem tadi. Dimulai dari sama kan kayak ibu. Waktu tangan kiri mulainya gimana tadi? Ya, ibu tadi pas tangan kiri rasanya kayak apa? Susah. Tuh. Kenapa ibu susah? Ketika nggak suka, akhirnya dampak malas. Tulisannya jelek nggak? Jelek. Terus akhirnya ketinggalan. Makanya tadi Bunda Dina nanya, cepetan yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yes. Tuh. Ini dampaknya. Ini siklusnya gini-gini doang sebenarnya. Ini yang terjadi di anak kita. Berarti berawal dari mana? Susah. Karena kenapa dia susah? Karena nggak suka. Berarti sekarang tinggal dibalik nggak siklusnya? Siklusnya balik aja. Dimulai dengan yang mana? Kenapa mudah tadi? Apa efek dari suka? Adile rajin akhirnya dampaknya? Selanjutnya? Iya ini. Kayak kita tadi tangan kanan. Karena kita suka. Betul nggak? Lancar. Nggak ada kendala. Lancar-lancar aja. Betul nggak? Inilah tangan kiri dan tangan kanannya. Nah maka Bapak Ibu
Belajar lebih mudah dan menyenangkan bila sesuai dengan genetik dirinya anak kita. Atau yang tadi tangan kanannya anak kita. Karena kalau sudah suka mudah, nggak suka susah gitu. Atau belum mudah ya. Maka Bapak Ibu, setiap anak adalah istimewa. Gimana kayak Cherry Bell? Setiap anak adalah Bapak jangan ikut-ikutan. Jadi siun ninggalin istimewa. Oke. Setiap anak adalah Oke. Nah, kenapa kalau semua anak istimewa kok nggak semua jadi hebat, betul? Katanya semua anak tapi kenapa nggak hebat semua? Nih Bapak Ibu, karena tadi fokusnya pada bukan pada kayak tadi workshopnya kayak gitu. Dia akhirnya nggak kelihatan istimewa, kelihatannya kurang ajar aja sama kita, betul nggak? Karena kita nggak tahu ininya apa nih kekuatannya, ya. Oke, sekarang kenali diri anak kita, ya. Kenali diri anak kita, kalau mau langsung akurat pakai sidik jari. Karena itulah genetik. Ibaratnya sama kayak ibu. Ibu kenapa waktu hamil USG, pengen tahu apa? Biar apa tahu jenis kelamin? Persiapan apa? Beli baju, betul nggak? Persiapan kan? Karena kenapa kalau nggak persiapan? Masa pakai rok gitu ternyata ujang gitu ya? Benar nggak? Itu cara ibu scan jenis kelamin. Harusnya abis ibu cari tahu otaknya yang mana. Karena Allah udah siapin. Kenapa kita nggak tahu? Akhirnya jadi apa? Nggak bisa mempersiapkan kan? Betul nggak? Iya, tadi USG aja biar bisa mempersiapkan laki-laki dan perempuan. Nah, sama. Kenapa harus USG otaknya? Karena agar kita tahu letak kekuatannya di mana. Bukan hanya mandang kekurangan. Nah, ternyata setelah anak ini dilahirkan atau kita, belahan otak itu dibagi 5 Bapak Ibu. Ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang atas, ada yang bawah, ada juga otak tengah. Nah, karena ciri-ciri anak kita hari ini, genetik itu 20%, yang lainnya 80%. Apa yang paling tidak berubah? 20% yang harus kita tahu, karena itulah kekuatannya. Ya, nah maka Bapak Ibu semuanya, sekarang apakah sudah tahu 20%-nya anak saya? Nah, sama seperti, udah tahu belinya bajunya daster pink-pink, kenapa emang udah di USG perempuan, betul? Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang udah tahu 20% anaknya? Oke, siapa namanya? Oke, itunya? Intuiting extrovert. Belum? Yang sudah? Oke, belakang Halimah? Insting, belakang? Insting, lagi? Sensing, lalu? Intuiting. Intuiting, Bunda? Intuiting, siapa lagi? Yang 20%-nya udah tahu? Ini banyak anak intuiting di sini geningan ya. Feeling, oke. Nah, 3 anaknya loh Pak. Kalau bakso campur, bihun, apalagi Pak? Komplit. Insting, feeling ya. Iya, yang ketiga, iya Pak Aris komplit benar kalau bakso. Pak Arisnya intuiting. Bu Kesri insting ya. Yang belum ada thinking ya. Bikin lagi. Belum komplit berarti kalau bakso belum pakai bawang itu sama saus Pak. Belum pakai sambal gitu ya. Oke, sip. Siapa yang udah tahu 20% tadi? Udah tahu kan? Cuman kebanyakan udah tahu tapi nggak ngasah. Nah itu. Ibaratnya kia. Karena gini, kalau udah tahu 20%-nya nih Bapak Ibu, yuk minta sama Allah slide ini dimengerti. Karena ini butuh hidayah. Kayak saya kalau lagi kemarin buka kelas aja saya tolong berdoa slide yang ini. Karena nggak semua orang pahamin ini. Makanya sudah ketemu genetik 20%-nya nggak diasah.
nggak serius diasah sampai jadi yang terbaik. Karena gini Bapak Ibu, kalau saja kita mengenali anak kita semudah mengenali paket yang tadi, betul nggak? Paketnya selamat nggak? Selamat. Kalau kita mengenali anak kita seperti paket yang tadi, anak kita selamat, rezeki kita sebagai orang tua selamat. Karena kaitannya dengan ini Bapak Ibu, lihat deh Bapak. Kenali diri, ini tanda apa? Sama dengan, kenali diri, sama dengan kenali pusat pengendali diri. TV pengendalinya siapa? Remote. Nih, kalau kenali diri, berarti kita punya remote. Dulu TV belum ada remote, gimana kita? TVRI. Ganti lagi ada iklan, terus cetret deh. Sekarang pakai remote enak nggak? Nah. Pengalaman, kudunya dipoto tahun berapa ini? Kalau remote yang pakai kaki, betul? Pakai jempol, betul? Yes, banget. Kalau nggak pakai tongkat ya Pak? Pakai sapu, gagang sapu ya, biar saking malesnya gitu kita ya, nggak selalu gerak. Nah ini Bapak Ibu nih, karena gini, kenali diri sama dengan mengenali pusat pengendalian diri, punya remote. Dan ternyata pusat pengendalian diri adanya di mana? Iya. Kita udah tahu genetik anak kita 20% itu, tapi kita nggak 100% cari tahu tentang ininya. Makanya nggak bisa ngendaliin. Makanya masih belum semudah remote. Betul? Sama kayak kita. Kita udah digini-gini kan? Udah tahu 20%-nya? Siapa yang orang tuanya udah tahu 20% genetiknya? Iya. Tapi nggak belajar khusus, memperdalam, mengasah, sampai kenal siapa dirinya. Makanya turnover-nya turun naik. Karena dia nggak paham dirinya. Karena dia nggak bisa menguasai dirinya. Karena kalau orang bisa menguasai dirinya, ketika terima POC, dampaknya apa? Jauh bisa lebih tenang. Itu dampaknya ke ilmu magnet rezeki. Karena dia sudah tahu pengendalian dirinya di mana. Oke? Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ya. Yang belum, yang mana yang belum? Yang anaknya belum punya, yang belum ditahu genetiknya, angkat tangan. Oke, yang anak kedua, ketiga. Oke, yuk sekarang kita teropong ya. Kita teropong, oke? Mirip yang mana ya? Siap ya? Siap. Ini adalah anak otak kanan, otak kiri tapi bawah. Ya, kita kasih namanya sensing. Ciri-cirinya coba mirip nggak? Oke. Dia adalah anak yang peniru atau pengingat yang baik dan sangat energik. Kalau bahasa Sunda dan Jermannya adalah tedaek cicing. Atau alias peci. Nih, peci. Pernah ngeliat anak kayak gini? Gak bisa diam pokoknya. Wah, gerak aja pernah? Iya, ini penuh energi. Tapi memorinya kuat. Misalnya nanti ayah beliin motor, nanya melulu, mana ayah mana ayah motornya, ayah mana, mau ayahnya udah janji setahun yang lalu dia masih ingat. Ada yang kesini? Kedua, jagalah anak sensing dari lingkungannya. Kenapa? Karena kalau lingkungannya gemar sedekah, dia paling jago sedekahnya. Tapi kalau lingkungannya pelit, bin kikir, paling iya, karena dia duplikasi sejati. Tergantung lingkungannya dikasih apa. Gemar sholat, paling pinter sholat. Gemar ngaji, pinter ngaji, karena dia peniru ulung. Sangat meniru ulung, makanya jaga dia dari lingkungannya. Hati-hati aja kalau punya anak sensing, melekat pisan. Ada temennya ngomong jelek dikit, langsung nyerap sama dia. Kancing coplok, kancing. Adek dari mana kancing coplok? Itu tuh si kakak ngomong kancing coplok. Bagus kan mah? Karena dia nggak ngerti, betul nggak? Sip. Oke, terus
Dan berilah dia ruang gerak, karena dia suka sekali bermain. Rumah kita sempit, udah gitu dimarahin tiap hari sama kita. Sedangkan yang nyuruh otaknya gini nih, gerak, gerak, gerak. Terus ibunya cicing, 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 gerak, 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 cicing, cicing. Kira-kira konslet nggak anaknya? Konslet. Liur. Siapa mah? Sabian ini? Kasih ruangannya khusus dia gerak. Kalau perlu samsak, kalau perlu alat fitness. Iya itu, memang begitu. Itu yang nyuruh otaknya. Tenaganya anak sensing 100 kali lipat dari anak biasa. Kebayang kalau dia nggak kesalurin, air kalau nggak kesalurin gimana? Menguap, betul nggak? Makanya harus disalurkan. Kira-kira les apa yang paling cocok buat anak sensing? Iya, betul. Karena energinya dibuang di tempat semestinya. Paling cocok lagi les apa kalau memorinya kuat? Hafalan. Paling cocok anak sensing hafal Quran. Yang lain-lain kayak kita agak-agak belek dikit. Betul Paris? Sip sampai sini? Paham? Diteropong. Gak apa-apa sekarang boleh bersandar aja. Yang enak-enak aja pokoknya ya. Jangan begini. Pokoknya senyantai-nyantai. Ini kita pelajarin anak soalnya ya. Besok bawa bantal juga gak apa-apa. Kan kita kan ini besar ya. Oke. Oke. Anak sensing seneng tampil. Tapi dia kurang pede. Iya, makanya tapi perhatikan baik-baik. Kalau sudah di sini dikasih mic, nggak mau berhenti. Karena harus ada yang kamu bisa nggak? Kamu bisa nggak? Bagus, cakep. Udah nyampe sini, mic-nya nggak mau dilepas. Pokoknya banyak dia yang ngomong. Kita harus tahu. Tapi tadi nih. Maka latih dan beri panggung dia. Tapi jangan ngeritik di depan orang apalagi soal penampilan. Anak sensing itu paling menjaga penampilan. Makanya pakai baju apa aja cocok. Tuh, Sabian cocok pakai baju apa aja. Figurnya cakep gitu. Kalau pakai baju apa tuh bagus gitu. Karena memang mementingkan penampilan dia. Tapi jangan kritik depan umum. Kalau nggak udah mogok. Makanya kalau sama anak sensing, alis nggak boleh kiri kanan, nggak boleh beda. Udah Dina itu alisnya mencong seitu, astagfirullah. Itu lipstiknya warnanya kurang bagus gitu. Benar Pak, komennya ke situ aja. Betul. Jadi kalau jadi guru, anaknya anak sensing, jangan bau aja. Jangan mencong alis, lipstik berantakan. Dikomentarin sama dia. Dan dia bukannya belajar jadi ngeliatin alis kita gitu loh Pak. Itu memang. Sip, benar. Oke, terus jika anak sensing ya melakukan kesalahan langsung ditegur, nggak usah nyindir-nyindir. Dia nggak bisa disindir. Dia nggak bisa. Jadi gini, kalau kita kan suka nyindir, ini mah begini ya begini, nggak bisa. Dia panca indera harus jelas. Ya, maka jika anak sering melakukan kesalahan langsung tegur, sebab dia tidak mempan dengan sindiran. Tapi jika Anda orang tuanya berbuat salah, ya, langsung Bapak Ibu jangan ditunda-tunda minta maafnya. Anak sensing perlu bukti. Tapi anak sensing setelah itu letting go. Kelar, nggak dipikirin lagi. Selesai sampai situ. Maafin Uma ya tadi ya. Kata-katanya nggak bagus, maafin ya. Iya, kelar dia udah. Harus minta maaf secara langsung. Nah, kalau ibu bapaknya bersalah, gak mau minta maaf, anak sensing akan menduplikasi keegoisannya muncul dari situ. Aku gak mau, gak ada contoh minta maaf kok. Ayah ibu aku salah aja gak pernah minta maaf sama aku, harus aku minta maaf. Ntar di luar kayak gitu. Tuh, sip. Sip. Siapa yang anaknya ciri-cirinya ke sini? Oke. Ya. Selanjutnya kita lewat, nanti kita bahasnya. Makanya mau nggak dibikinin khusus kelas sensing?
Khusus hari itu 3 jam ngomongin kelas sensing buat anak-anaknya. Ya, yang kedua, ciri-ciri anak thinking. Otak kiri tapi atas. Siapa yang anaknya thinking? Iya. Thinking adalah anak yang pinter, cerdas kayak Yanda Pajrin. Makanya jago nggak dia teknologi tadi? Jago, Miss Rere? Karena memang ininya di mekanik kemampuannya, ya. Nggak terlalu pintar dalam hal berbahasa, memang mekanik, ya, alat gitu loh, ya. Thinking adalah anak yang pintar dan cerdas serta mandiri dan sangat bisa diberi tanggung jawab. Cara belajarnya efektif dalam suasana hening tanpa gangguan. Jangan terlalu rame kalau sama anak thinking, karena dia ini butuh konsentrasi. Kalau sini saya mau tanya, ada anak thinking yang tidak mandiri? Oke, anak saya Brian kemarin. Dan tahu nggak Bu, apa yang mengakibatkan potensi anak saya Brian hilang kemandiriannya? Padahal sudah dikasih Allah. Kalau saya harus ngomong sama Pak Glenn, kepala keluarga, betul? Maka kami gandeng berdua. Ya, ada kursus nih ya, jadi fatherman. Seni mendidik anak laki-laki 07, 7, 15 ke atas. Bunda dampingi ya. Jangan kita ngajak suami kita culin. Cus gitu. Duh, suami kita ditonton sebentar doang pergi. Kita tongkrongin berdua. Tiap malam. Dia denger doang, saya aja yang serius catet-catet. Dan ternyata apa? Yang mengakibatkan anak saya mandirinya tidak muncul, padahal sudah dari Allah dikasih. Paglennya insting, pelayanan sepenuh hati. Insting mana insting? Pelayanan sepenuh hati, rela berkorban, betul nggak? Spontanitas tingkat tinggi, nggak seneng lelet-lelet lama-lama. Kalau bisa dikerjain sendiri, kerjain sendiri, betul? Begitulah bertahun-tahun Pak. Akhirnya hilang potensi kemandirian anak kami. Pas kemarin belajar, Ustadz Benri yang menyampaikan bagaimana menjadi fatherman, akhirnya tahu, oh iya, anak 7 sampai 15 itu dilibatkan, bukan dilayani. 0 sampai 7 baru dilayani. Kalau 7 sampai 15 masih dilayani, hilang potensi mandirinya. Tapi dilibatkan. Sampai nggak bisa ngambil air panas sekalipun loh Brian kemarin. Sampai akhirnya saya bilang tahan. Anaknya bisa, libatkan. Pakai Montessori makanya. Lihat, Bunda dulu, baru kamu. Ini cara ngangkat airnya. Pelan-pelan, taruhnya begini nak. Oke, kita ulangin ya. Begitu. Dia pinter sekali diajarin jadi, karena pinter. Betul nggak? Makanya kenapa di TK biar nggak terlambat saya pakai Montessori. Karena Montessori itu teratur dari yang simple sampai kompleks dan diajarkannya tek. Si anak tuh ngeliat. Nah, makanya konsepnya kan gitu. Bunda dulu, Emis dulu, baru kamu, betul? Itu cara menerapkannya. Makanya kenapa anak SD-nya yang kelas 5 kita restart, Bapak Ibu. Yang kelas 5 kita restart Montessori. Karena sudah terlewati itu semua. Dan dia mau masuk pra remaja. Makanya kemarin mulai di restart anak kelas 5. Nah, makanya kita pengen lihat 6 bulan, 1 tahun Montessori bagus, kita akan buka les Montessori. Untuk yang masih harus sensorinya dilatih. Anak speech delay, anak ADHD, autis, ternyata konsepnya di Montessori. Sebagai pondasi terapi pertama. Gitu. Makanya kita nggak boleh ngasih baca tulis ngitung kalau area practical life-nya sampai sensorial anaknya belum lulus. Dan practical life itu satu-satu Bu, on one, gurunya dengan muridnya. Bukan klasikal. Makanya harus lulus. Baru-baru kita bisa ngasih bahasa, biar apa? Biar tuntas si sensorinya. Karena kalau nggak tuntas dampaknya apa? Pernah lihat anak megang apa-apa tumpah? Lari sedikit kesenggol, jatuh. Pernah lihat? Itu nggak beres itu Bu, sensorinya 0 sampai 7-nya. Makanya Montessori yang kita gunakan di TK itu meriset ulang. Karena bisa jadi bayinya nggak selesai stimulasinya, betul nggak?
Stimulasi inderanya ibu-ibunya nggak kelar karena nggak tahu ilmunya gitu. Makanya saya mulai dari daycare sana tuh dari bayi. Montessori for baby sudah saya mulai dari daycare. Ketika di daycare sudah di ini masuk ke TK dia udah siap. Di TK udah beres, SD-nya bagus gitu loh. Gitu. Sip? Sip ya. Dari kecil anak thinking memang ingin terlihat istimewa. Jadi jangan segan-segan membelinya rekognisi atau penghargaan. Kasih medali, kasih piala, bikin sendiri, beli di Shopee banyak. Beneran, kalau bener loh, ya kan, betul gak Bu? Nih, jadi gini. Iya. Oke. Jadi kalau bisa berbentuknya penghargaan Bu, bukan mainan. Karena gini, Brian kenapa sampai sekarang melekat ucapan terima kasihnya? Karena waktu mau masuk TK, sama gurunya nggak diapresiasi ucapan terima kasihnya. Sedangkan orang tuanya tahu, sekecil apapun dia selalu bilang terima. Akhirnya saya beli di Shopee, juara 1 bilang terima kasih, dikasih penghargaan dari ayah sama bundanya. Mau disebar sama si Naya, pakai hore gitu. Pokoknya bikin sendiri aja. Nah, melekat sampai gede. Gitu. Siap? Oke, enak kan kalau udah kayak gitu kan bocoran-bocorannya? Ya. Terus, karena kenapa kalau dia direkognisi atau penghargaan itu akan menambah semangatnya. Jadi penghargaannya jangan berupa mainan terus boleh itu, tapi berbentuk trofi, medali. Wah, itu seru. Pajang kalau perlu. Makanya kan saya di atas lemari tuh trofinya si Brian semua. Juara 1 lomba sholat tepat waktu gitu aja. Bikin gitu Bu, ibu gak pernah apresiasi, taunya marahnya doang, betul gak? Giliran anak bikin sesuatu gak pernah diapresiasi. Sip? Oke. Nah, jangan menasehati atau ngomelin anak thinking nih. Ya? Iya, mulutnya kita ditutup. Harga diri. Anak thinking harga dirinya tinggi Bu, gengsinya Masya Allah. Betul, berapa persen? Betul. Ya. Makanya kenapa? Jangan nasehati ngomelin anak thinking karena dia akan menampik dengan segala macam alasan ngeyel. Dia akan melakukan sesuatu yang dahsyat untuk mempertahankan harga dirinya agar jangan jatuh. Sama orang tuanya nggak diangkat, betul nggak? Ya itu yang membuat akhirnya dia jejak orang di luar, Bapak Ibu. Gak mau, saya nggak mau kalah. Karena memang anak thinking itu arahnya juara, kompetisi dia harus menang. Kalau enggak harga diri. Makanya Brian menghindari yang namanya kompetisi. Karena dia nggak mau kalah. Lihat kemarin bapaknya juara umum, juara 1 kan, wish, ayah, wah ayah. Ayah dapat hadiah apa ya? Seneng banget, pelan dia nggak mau. Makanya saya sekarang kompetisinya mulai ke situ, robotik dulu, renang dulu, gitu kan? Dilatih, bisa nggak? Nggak bisa. Privat kemarin, waktu SD, waktu TK ke bawah. Sekarang harus dengan orang, karena kalau enggak dia maunya sendiri terus gitu. Sip? Oke. Yang orang-orang thinking kerasa nggak ya? Sama nggak sih, berapa persen sih? Oke, ya siap. Yang ketiga ya. Oke, intuiting. Anaknya intuiting ada? Oke. Anak intuiting adalah tipe anak yang usil, jahil, sukanya ngehayal, pelengak-pelengok kelihatannya. Gitu. Kayak autis. Terus udah gitu diseleksia. Kayak diseleksia. Ngomongnya apa, keluarnya apa. Sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Itu mah ibu-ibu. Kalau itu mah bawaan mak-mak. Maka ada mak-mak bawa motor yang di belakang udah gini, mak-mak nih. Sennya ke kanan, belok ke kiri. Dia nggak tahu yang dipikirin kita ya. Ya masak, ya nyuci gitu kan ya. Ya betul ya. Sennya kanan tapi dia nggak belok-belok. Banyakin istighfar Pak kalau ada di depan kayak gitu. Allahu Akbar. Ini kapan beloknya si ibu? Kata ibu bukan belok Pak, saya lupa belum matiin gitu. Betul ya? Berarti nggak cuma intuiting, berarti KB ya ibu-ibu manya.
Oke, walaupun kepribadiannya ya ingin bebas tuh, anak ini sedikit ingin bebas, nggak seneng sama aturan, ya. Tanpa diatur, anak intuiting kemauannya abstrak, ya tadi ngehayal, suka aneh-aneh. Makanya kalau anaknya di bawah 7 tahun kayak punya temen main, nanti gini, ibunya nggak sieun, makhluk gaib mana nih gitu kan? Di rukiah air sama ibunya. Kok anak saya ngomong sendiri sih sama mainannya? Pernah ada nggak gitu? Iya, padahal dia mengimajinasikan itunya nyata, gitu loh. Seolah-olah nyata, gitu loh. Kalau ibunya nggak tahu, nih contoh kesuksesan Doraemon, pencipta Doraemon. Waktu di bawah 5 tahun, si anak ini ngehayal kucing terbang, kucing terbang, kucing terbang. Coba kalau ibunya nggak ngerti bilang apa? Ayo Bu, pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa, bebas aja. Istighfar, terus apa lagi? Aneh, kamu teh gitu ya, betul? Iya, dan tapi karena ibunya tahu, dielesinlah di bawah 7 tahun. Les menggambar, dikasih gurunya, dikasih kertasnya, dikasih peralatannya. Di sini nak, ngehayalnya di sini nak. Karena dia abstrak. Imajinasi, ngebayangin, ini nak. Dilatihlah sampai akhirnya. Terciptalah Doraemon. Kucing, pakai apa? Kayak sekarang royaltinya di berapa negara itu, betul nggak? Karena ibunya tahu. Sip. Tapi kalau ibunya nggak tahu, aneh. Si Ganu ngomong sorangan. Sieun kita rukiah yuk, gitu. Betul nggak? Nah, karena nggak tahu. Senang nggak dapat ilmu ini? Kebuka nggak jadinya? Iya ya. Oke, sekarang pegang pundak teman, ya pegang pundak teman, kayak kereta api, iya, pijat dulu, iya, asik, pijit dulu, iya, udah lihat kayak kereta api, lihat lucu banget ya, sambil pijat dipodain. Tapi doain anaknya, karena kita temanya anak. Oke, gaya baru sambil didoain anak yang ada di depan. Ya, oke. Yang di online boleh pijet-pijetan juga. Oke, lagi terus tambahin biar enak. Balik, sekarang balik, iya. Masya Allah, kereta api lucu ya. Boleh tuh pakai keras. Nih musik liatin. Ya, pakai keras siap. Asik, sesuaikan musiknya. Iya, terus. Oke, tepuk tangan buat bapak-bapak sama ibu-ibu. Ya Allah, enak lumayan. Member, cari sandaran sekarang, cari sandaran. Kan udah dipijit, cari sandaran. Bebas, yang nggak usah di tengah-tengah. Nggak usah di tengah-tengah. Sandaran boleh bersandar sekarang. Parit jangan bersandar sama Pak Ono. Manja banget dah. Ya. Cari sandaran biar enak ya. Mau lanjut lagi nggak nih?
Kenalan sama anak feeling nih. Oke. Sandaran tuh udah datang tuh Bu Ai Sarifah tuh. Mas Denny, dekat-dekat Bu Ai perlu tuh sandaran katanya. Oke, teman-teman, bunda-bunda semuanya. Anak-anak intuiting ini seolah-olah punya dunia sendiri. Tuh sekali. Seolah-olah dia kayak punya dunianya sendiri. Ya, maka tetap memerlukan arahan dari orang tuanya. Jangan bawel, minta anak intuiting belajar di kamar. Dia itu senangnya bebas di mana aja, yang penting belajar. Mau di sofa sambil rebahan paling cepat. Nah, jadi jangan langsung di kamar, begini apa, nggak usah, bebas saja. Terus kalau dia senang-senang menghayal, biasanya kan pakai gambar. Siapa yang rumahnya habis? Tapi tadi tetap harus ada arahan dari orang tua, jangan sebebas-bebasnya. Jadi kasih kamar dia, kasih garis ini nih. Kasih garis ini. Satu kamar itu kamu bebas. Silakan kreasikan imajinasi kamu. Tapi lewat sini aturan mama. Gak boleh, iya gitu. Gak boleh ada coret-coret. Karena apa? Kalau nggak kebablasan. Di mana-mana di rumah neneknya. Kan jadi nyebelin. Kakeknya udah rapi-rapi gitu ya. Ini anak siapa sih? Cucu siapa sih ini? Ngacur nggak? Betul nggak? Ya, tapi harus ada batas, Bu. Biarkan kebebasannya dikasih di kamar. Tapi dia kasih tahu ini batasnya. Gitu. Lewat dari sini aturan mama. Di sini bebas. Gitu. Jadi ada perbatasan negara di situ. Siap? Kalau enggak, ngayalnya aneh nantinya. Dan nggak bisa diatur. Karena dia senang bebas. Sip sampai sini? Sekarang jadi tahu. Ngekang enggak, ngerti enggak? Tapi memberikan kebebasan, tapi bertanggung jawab di area yang lainnya. Agar dia tidak kebablasan kebebasannya. Oke? Nah, maka Bapak Ibu semua, ya, biarkan dia belajar di mana aja, yang penting belajar. Ya, nanti kita akan nih tuh, ada ciri-cirinya ntar kalau kelasnya lengkap. Makanya boleh masuk kelas ini kalau sudah diidentifikasi baru boleh. Ya, maka Bapak Ibu semuanya yang keempat nih sekarang, anak feeling. Siapa yang anaknya feeling? Angkat tangannya, katakan saya. Cerewet enggak? Banyak ngomong enggak? Kalau enggak banyak ngomong, biasanya ibunya pendiam. Anak pertama feeling kalau pendiam, karena ibunya pendiam. Beneran. Itu berdampak. Makanya kemarin kita sekolah anak 07, kalau ibunya pendiam harus baca buku. Komik, itu mah iklan ya. Komik ayo jadi ajaib jadinya ya. Harus, karena gini, kalau ibunya nggak seneng ngomong, lagi karakter ibunya thinking tadi, sel-selnya nggak banyak bicara, betul nggak? Dia harus pakai buku. Karena nanti anaknya tidak ke stimulus nih yang si feeling ini. Karena anak feeling senengnya ngoceh. Gitu, sip? Yuk kita lihat ya. Anak feeling tipe anak yang penuh empati dan seneng ngobrol, tuh Bu. Kalau di kelas yang banyak ngobrol, anak siapa kebanyakan? Anak feeling. Apalagi kalau sudah hadap-hadapan meja kelompok. Dia bikin seminar sendiri, Bu. Ya, maka biarkan dia bergaul sejak kecil. Anak feeling dibatasi, nggak boleh keluar rumah sama bapak ibunya. Nggak tahu nih tipe anaknya. Padahal kecerdasan dia kecerdasan dengan orang. Ibunya nggak stimulus ya. Betul, beda terbalik sama adiknya. Ya, nah maka untuk mengasah, karena kenapa? Kalau dia ketemuin sama orang, terus ketemu sama orang, sebenarnya mengasah dia dalam kecerdasannya dalam memimpin. Karena orang yang paling tepat memimpin itu orang feeling. Kemampuan yang paling hebat memimpin orang itu orang feeling. Karena dia senang dengan orang. Yang tadi, kalau nggak di panggung dia demam. Kalau dia nggak di panggung dia demam. Kalau dia di panggung dia nggak demam, ngerti nggak? Karena senang gini nih. Kita harus dari kecil, jangan kamu nggak boleh bergaul sama ini, ibunya sama bapaknya fasilitasi gitu lah. Kalau memang menjaga lingkungan, tapi jangan dihilangkan dari lingkungan, nanti nggak keasah kepemimpinannya. Cara belajar anak feeling berkelompok tuh, dia nggak suka kalau belajarnya sendirian tuh dia nggak suka. Ya makanya kemarin yang paling tersiksa kelas waktu pandemi anak-anak apa? Feeling, nggak ketemu orang.
Kalau buat intuiting mah nyantai aja, enak belajar sendiri, betul nggak? Anak thinking nggak masalah, yang bingung kan anak insting, senangnya nimbrung. Anak feeling senangnya ketemu orang, betul nggak? Ya, maka Bapak Ibu semuanya, ya, karena feeling lebih bersemangat kalau dia lagi kumpul dengan teman-temannya. Anak feeling akan cenderung santai, karena manajemen waktu anak feeling ini nggak bagus. Sering nunda-nunda. Bapak ibunya pengennya cepat. Akhirnya berantem. Padahal sudah dikasih tahu, nak nanti jam 8 sekolah. Ibunya ngomongnya jam 7. Anak feeling bukannya gerak, kalaka dimasukin ke perasaan. Sama kayak orang thinking. Bukannya gerak, kalaka dipikirin aja sama dia. Kalau anak feeling dirasan-rasan, makanya nunda, leyeh-leyeh. Nah, kalau mau ketemu sama anak thinking, ini feeling, janjian, dari 1 hari sebelumnya udah ngomong, Bu. Dan itu menyebalkan buat orang insting, yang spontanitas, betul nggak? Betul nggak? Ngomongnya gini nih, nak, besok kita kondangan, jam 9 pagi, nak. Pakai dress code-nya yang ini, nak. Ini. Ngomongnya dari 1 hari, Bu, sebelumnya. Jangan 1 jam sebelumnya. Riweuh yang ada kita. Dia bukannya malah bergerak, malah gleyek gitu loh. Ada yang ngalamin? Karena dia kan kecerdasannya perasaan, dirasan-rasan gitu. Terus kedua, besok paginya 2 jam sebelum perginya udah dikasih tahu lagi. Nah, jam 6 ngomong lagi, jam 6. Ntar jam 9 kondangan, ya. Pakai baju ini, gitu. 2-3 jam sebelumnya harus udah ngomong lagi. Diingetin lagi. Itu yang sering banyak jadi betul apa tidak? Ntar ah. Kebanyakan emang nundanya. Gitu. Kok betul? Kerasa ya? Orang feeling, geng feeling tuh semuanya tuh belakang. Sekarang kita ke anak kita. Anak kita kayak gitu. Yang udah dewasa aja ngelolanya nggak mudah, betul apa enggak? Terus kita minta anak kita, anak-anak yang cepet. Kita yang feeling belum bisa menguasai diri kita. Terus kita berharap anaknya feeling cerdas. Nggak bisa. Sip? Oke, lanjut lagi. Anak feeling akan cenderung santai. Lihatin tuh Bapak Ibu. Santai, gitu. Duduk diam rezeki datang paling seneng itu. Santai, duduk diam rezeki datang. Ente gawe mah moal datang. Betul? Jadi angan-angan kosong, betul nggak? Lihatin ya. Terus udah gitu, dia sering nunda-nunda hal penting. Namun memarahinya akan membuatnya ngambek berkepanjangan. Udah menunda-nunda kita ngambek, terus ngambeknya dia gak kayak sensing kelar. Maafin mama ya, mama minta maaf. Oke, sensing kelar. Feeling 2 hari kemudian baru selesai. Ngambeknya, betul apa enggak? Iya. Lari ke kamar, dramatis kan? Gitu ya. Terus mamanya bilang gini, lebay, betul? Saya dulu sama Naya kayak gitu, Pak. Patah anaknya. Saya tegas, anak saya lembek. Sampai akhirnya anak saya patah di usia 15 tahun. Sampai akhirnya buku ini yang membantu saya mencari tahu isinya Naya. Dan ketika saya pelajari benar-benar 2 tahun suami saya ngomong begini. Udah, sini ayah mau ngomong. Kita ngomong di luar, jangan di dalam. Lihat kedengeran anak. Kamu kok sekarang kayak dijajah sih sama Naya? Gitu. Jadi saya yang dimarahin. Karena saya lembek sama Naya sekarang. Iya nak, oke, I love you. Sekarang gitu. Tapi makin kurang ajar. Gebrak pintu. Bapaknya gak suka gitu. Kamu kenapa sih kok kayak dijajah sama Naya? Sebentar ya. Bentar lagi umur 17 tahun. Udah lewat 17 tahun dia punya orang. Betul gak? Aku gak mau terlambat. Biarin yang dosa aku gak memperlakukan Naya selama 15 tahun sesuai dengan feelingnya.
Yang salah aku, bukan Naya. Kalau Naya sekarang kayak gitu, pasti salah aku, bukan salah Naya. Biarin, mau dijajah sama Naya, nggak apa-apa. Yang penting anakku kembali, segituin. Sebelum dia diambil orang, udah 17 tahun ke atas. Dulu, ngasih nama saya apa tuh nggak? Di handphonenya. Suka memerintah. Sekarang, tahu nggak tulisnya apa? Ibu negara tercinta. Bapak harus cek loh anaknya nulis apa. Lagi udah remaja, karena dia nggak bisa ngomong. Dia dari belakang, nah udah. Akhirnya pas 2 tahun itu pendekatannya ke situ tuh. Akhirnya saya hantarkan dia sampai jadi public speaking gitu. Karena kita yang salah, ngerti nggak? Daripada kita nggak mau ngalah, anaknya lepas. Apalagi yang udah ke pesantren, aduh udah hilang tuh. Tiap pulang ke rumah sisa. Udah gak mau ngomong sama kita, udah gak butuh. Makanya coba Bapak Ibu tambahin ilmunya seni mendidik anak laki-laki dan perempuan, terutama untuk ayah. Ternyata negeri ini hancur karena peran ayah yang gak ada di Indonesia. Makanya kemarin Pak Glenn, aku akan temenin kamu sampai jadi father man untuk anak-anak kita. Saya temenin duduk. Jadi bukan nih, ayah Ustadz Benri, nih, ayah Irwan. Enggak, duduk Bapak Ibu, duduk. Aku akan temenin kamu jadi father man buat anak-anak kita, sebelum buat anak orang lain. Buat apa buka sekolah, kalau nggak beres juga di dalam, betul nggak? Oke? Sangat disarankan, karena nggak ada sekolah ayah. Kita ibu-ibunya, ayahnya nggak mau, nggak apa-apa, ajak dulu pelan-pelan. Pak Kit kan punya magnet rezeki, betul nggak? Kita buka perisai, LOP dunia kuantum. Terus aja itu dulu, jangan realitanya ke ayahnya. Makanya sekolah wajibnya tim YKR itu sekarang Bapak Ibu. Termasuk nanti kita nyari guru SD itu bukan guru perempuan. Guru SD terbaik itu laki-laki. Tapi gimana mau rekrut guru SD kalau guru SD laki-lakinya nggak punya konsep fatherman. Makanya kita duluan sebelum keluar gitu kan. Lagi pada sekolah ini, kita lagi pada kursus. Sampai gini, oh gitu kita pasti ya Allah jauh banget ya kita ya gitu. Nah makanya doain ya suatu hari YKR punya guru-gurunya tuh laki-laki, emang harus laki-laki. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau anaknya feeling udah melambai dikit. Didikan bukan laki-laki, guru sampai 7-15 tahun banyakan perempuan, makanya banyak yang melambai. Larinya LGBT. Itu ada cikal bakal Bapak Ibu, orang dia lihat ibunya lagi, bapaknya nggak ada di rumah, nggak ada figur. Yang dilihat kan ibunya kan kemayu, betul nggak? Ke sekolah dilihat gurunya lagi perempuan. Itu ternyata karena peran ayahnya nggak ada. Makanya saya harap mudah-mudahan BST ini sarjana fatherman loh Bapak. Keren banget. Saya makasih Pak ilmunya gratis kalau BST mau belajar. Tapi harus ditonton videonya 32 video loh. Tapi satu video cuma 10 menit. Saya mah nggak mau kalau cuma kasih gitu gratis nggak ada yang nonton bapak-bapaknya. Kalau mau masuk nggak usah kita. Lebih baik kita aja dari tim YKR. Karena kita ngelayanin anak orang, anak kita gimana gitu kan. Betul nggak? Makanya Pak Aris saya buka Pak. Kalau Bapak jadi tim YKR kita, BST adalah bagian kita. Kalau ada yang mau, itu 32 video kita akan kirim secara pelan-pelan. Dari mulai anak laki-laki 07, 715 dan di situ ada ilmu tentang kecanduan gadget. Dikasih semuanya. Saya bahkannya belum kelar karena ada 32 video ini lagi yang remaja sekarang. Sip? Bismillah ya. Karena sekolah kita ini bukan sekolah anak-anak doang, buat kita loh biar selamat. Makanya tadi Allah marah karena kita nggak beberes, betul nggak? Makanya rezekinya kitu deui, udah naik ajaib gejeglik deui. Geus naik ajaib gejeglik deui. Karena perisainya di sini. Oke. Sip ya. Maka Bapak Ibu semuanya nasihatilah dengan penuh kelembutan kalau anak feeling. Nah, lebih lebay dari anaknya. Gak bisa Bunda Nina, harus bisa. Saya juga dulu gitu. Waktu saya keras, anaknya nggak bisa. Akhirnya saya lebay. Nah ya, kamu kenapa nak? Ayo kita ke UGD aja ya nak. Ya elah Bunda, cuma kena pisau doang katanya. Lebay banget, emang harus lebih lebay dari anak feeling. Karena kalau kitanya tegas, dianya patah.
Nah ketika kita yang lebay, dia yang sadar jadinya. Ih ayah kok lebay banget sih sama bunda gitu. Jadi harus jadi artis kita. Anaknya apa jadilah itu. Jangan jadi kita gitu. Sip ya? Oke, selanjutnya bunda-bunda yang terakhir ya. Nah, siapa yang punya anak insting? Anak insting ini anak yang paling berpotensi jadi anak ajaib. Serius. Chemistry-nya udah bahagia. Dan hobinya membahagiakan orang lain. Tapi dia punya sifat yang meledak-ledak. Nih, contoh nih. Anak insting adalah tipe anak yang meledak-ledak, tantrum. Makanya nanti kalau ada kelas insting anaknya nggak boleh denger. Nanti jadi pembenaran karena ada yang kayak gitu. Lagi itu siapa gitu ya? Kamu teh kenapa sih kok jadi marah-marah aja? Kan kata Bunda Dina aku anak insting. Aku denger loh mama kemarin di online ya. Katanya anak insting boleh marah-marah gitu. Makanya kalau kelas ini anaknya jangan dengar. Jadi kayak pembenaran gitu loh. Boleh kan? Katanya kan aku tukang marah-marah. Aku boleh meledak-ledak gitu. Jadi dia ngedengerin ibunya. Waktu itu kan zaman pandemi ya. Kenceng ibunya nonton. Pas bagian anak insting. Didengerin lah sama dia di belakang. Yang didengerinnya bukan yang bagusnya. Boleh dong aku marah-marah. Kan aku insting. Boleh dong aku baperan. Kan aku feeling. Gitu jadinya. Sip sampai sini? Nih lihat Bapak Ibu. Tapi anak insting turn off-nya cepet. Nih. Kayak tombol lampu. Saklar. Kita yang dia meledak marah udah belum kelar gedeknya ya. Dia udah baik lagi gitu loh. Kalau enggak ibunya enggak tahan-tahan itu ya. Nah, maka tidak lama hanya bersifat spontan. Meski begitu anak insting liatin, cinta damai dan tenang. Ongkoh pemarah tapi cinta damai. Tuh. Dan senangnya menghindari dari konflik. Lalu anak insting simple, sehingga tidak perlu memarahinya dengan kata yang berbelit-belit. To the point aja kalau sama orang insting. Sama kayak sensing, gak usah nyindir-nyindir. To the point, ya. Langsung aja. Kalau anak feeling, enggak Bu. Kita mengkol dulu kemana, cerita, baru ngomong. Itu feeling. Tapi kalau orang insting, anak insting, sama anak sensing, langsung. Gak usah disindir. Tak ini nak, tapi ngomongnya harus lembut. Ini, gitu. Jangan sambil, gitu. Dia tambah pemarah. Siapa yang sama? Ibunya meledak, anaknya meledak ada. Bener? Kenapa mah? Bener. Boleh. Marah ke saya. Tantrum, iya. Ya, tuh. Ya, cara belajar anak insting sambil-sambil. Karena dia serba bisa, nggak ada mesin kecerdasan yang utama. Serba bisa. Jadi ibu kalau kasih dia keterampilan banyak, dia serba bisa. Tapi nggak ada yang kelar. Masak setengah, ngejahit setengah, public speaking setengah, semuanya setengah. Karena nggak ada yang tuntas. Makanya kalau punya istri atau suami feeling atau anak insting, jagain sampai dia beres dulu. Kayak Baglen kan gitu. Bisa ngechat bisa, nambel bisa, masak bisa, apa aja bisa. Sampai pernah dapur saya nggak dikelar-kelarin Pak. Karena dia udah ngechat badminton. Aku bilang kesini dulu, kelarin dulu, rumahnya dulu, baru boleh keluar lagi gitu. Jadi harus diarahkan. Dan anak insting nggak boleh dikasih cuma satu, nggak boleh satu, dia harus dua minimal. Tapi jangan kebanyakan. Jadi kalau ngasih les jangan satu, karena dia serba bisa. Karena dia nggak suka kalau cuma dikasih nggak asik, cuma di sini doang, betul nggak? Harus. Oke, sip sampai sini. Nah inilah kunci-kuncinya. Ya, makanya kalau belajar sambil dengar musik, sambil ini, sambil itu, sambil bisa, boleh. Ya, oke. Ya, inilah anak hebat buah dari pendidik. Nah, ini tips terakhir ya. Nanti lagi kita masuknya ke kelas masing-masing. Siap? Di bulan September saya nggak ngulang lagi. Karena cuma setahun sekali. Karena Bapak Ibu tahu nggak, bahas satu anak aja bisa 3 jam saya ngoceh.
untuk jadi bahan SOP-nya Bapak Ibu atau primbon ibaratnya. Ya, nah ini. Sensing mana sensing? Si tukang belanja. Didik dia jadi pengusaha karena senangnya sama uang. Chemistry-nya harta, ya. Sensing yang suka beli-beli, boros, minta-minta hadiah bagaikan tukang belanja. Itulah kekuatan terpendamnya dia. Coba didik kesukaannya pada uang menjadi kemampuan mengatur uang. Ajarkan sedini mungkin dia jadi pengusaha. Beri modal, bantu jualan, hitung keuntungan, ajak sedekah. Makanya TK Alifah cocok banget sebenarnya. Buat karakter anak e-sensing, TK Alifah paling bagus pendidikannya. Karena sensing banget. Sedekah, pengusaha. Sedekah, pengusaha. Betul apa enggak? Sip. Nah, caranya gitu. Jadi jangan sampai hilang. Dilatih terus. Si perdagangannya, ngelola duitnya. Termasuk sekarang gini, misalnya dia punya 10.000, Bunda harus punya ini nih. Di rumah, kalau bisa tukerin, makanya ke pom bensin. Ini dikasih misalnya 10.000. Ajarkan dia untuk satu nabung, buat modal usaha, yang satu sedekah, yang satunya buat jajan. Dari kecil, sensing sebaiknya sudah diolah ke situ. Nanti dia akan cerdas karena chemistry-nya harta. Karena kalau Bapak Ibu nggak latih, larinya boros. Sama apa? Kikir. Penyakitnya itu. Kalau nggak boros, kikir. Saya doain yang sensing jadi hartawan yang dermawan. Nah, gitu. Lihat, enak nggak? Kalau udah, karena ujungnya kalau dididiknya benar jadi hartawan dermawan. Pengusaha yang gemar yang paling disedekahin setiap hari diutamakan siapa dulu? Orang tuanya. Kalau kita jadi pendidik yang hebat. Sip? Nih kunci anak thinking. Oke. Sekarang thinking. Tadi sensing. Nggak bisa ya? Nah ini. Oke. Thinking tadi tukang kritik. Didik dia jadi. Ini bagus kalau ayahnya beresin motor, mobil, nyuci. Itu bagus tuh. Diajarin. Ya. Nih, karena gini, chemistry-nya tahta, mencari dan dicari tahta. Thinking itu anak yang jarang ngomong, tapi sekali ngomong pedasnya minta ampun. Sering nyalahkan bagaikan tukang kritik. Coba didik dia menemukan kesalahan. Lalu ajarkan cara memperbaiki. Alihkan kegiatannya lebih pada dunia teknik. Menjadi mekanik pada benda-benda yang gak gampang tersinggung. Kan teknologi gak gampang tersinggung ya. Benda mati kan? Iya. Lalu ya saat dikritisi sehingga analisanya yang rusak menjadi yang berguna. Karena dia kalau ke orang bawaannya memang pengennya ngebenerin aja. Apalagi kalau yang nggak sesuai aturan, kayak polisi. Tapi itu kan bikin gedek ya. Makanya arahin ke arah mekanik. Sip. Siapa yang mau anak intuiting? Ini kuncinya. Nih. Intuiting tukang ngehayal. Anak yang tukang ngehayal, didik aja jadi pencipta masa depan. Ya, chemistry-nya kata. Kata itu ilmu, Bapak Ibu. Menerbangkan ilmu. Problem solver buat banyak orang, ilmu. Maka intuiting yang suka ngimpi, ya, terus berangan-angan bagaikan tukang hayal. Coba didik perubahannya di masa depan. Untuk didik jadi perubahan di masa depan. Daya imajinasinya beri ruang untuk mencipta. Dari ide menjadi karya nyata. Mungkin agak sulit di awal. Makanya tadi sulit di awal kalau punya anak intuiting. Karena abstrak Bapak Ibu. Makanya tadi kasih area yang bikin dia menghayal. Ngerti nggak? Tapi ada batasnya. Ini dunia realita nak. Gak bisa sebebas dunia kamu ya nak. Gitu loh. Napak lagi gitu loh. Ke bumi lagi. Nah maka pencipta bantu dia untuk jadi kalau ibu sama bapak ngasih fasilitas imajinasinya, justru dia akan menciptakan karya-karya yang membantu banyak orang ke depannya. Lewat ilmu, kata. Coba bapak pelajari saya deh. Saya kalau jadi Bu RW nggak pantas. Bener nggak? Nggak pantas karena saya bukan orang yang pintar basa-basi seperti orang feeling. Nggak pintar ngomong kalau berkaitan sama orang. Tapi kalau saya ngomong ilmu, dari pagi saya nggak berhenti kan? Karena dia menerbangkan kata. Kalau ada
bilang nggak bagus tuh Bu Dina jadi RW, siapa suruh jadi Bu RW? Yang nunjuk bukan saya gitu kan? Wong saya bukan di situ, ngerti gak? Saya bukan di politik. Yang paling cocok dengan politik itu orang-orang feeling. Yang seneng somea, dapil, caleg, wah itu orang feeling pinter banget itu. Cocok karena ujungnya orang feeling itu memang sosial, politik. Orang intuiting mah ciptain aja ide, ciptain ide. Seperti itu, ya. Nanti idenya dia bisa berupa apa? Buku. Bisa berupa apa? Seminar. Training. Makanya udah on the track. Dan saya nggak kepengen hidup orang lain. Saya jalanin aja hidup saya. Sesuai perintahnya Allah kita. Oke? Selanjutnya teman-teman, memang agak sulit di awal buat anak intuiting, tapi nggak apa-apa. Sering-sering aja komunikasi sama saya kalau punya anak intuiting. Karena saya akan kasih tahu gimana cara nanganin dia sampai dia bisa jadi problem solver buat banyak orang. Sip? Oke, selanjutnya anak feeling. Anak feeling tukang cerita, didik dia jadi pembicara. Ya, oke? Chemistry cinta, dicari cinta, mencari cinta. Baca sama-sama yang punya anak feeling. Lalu apa ini? Komunikasi. Terus karena tahu presiden feeling Indonesia siapa? Iya. Presiden paling berkarismatik itu feeling itu Soekarno. Makanya dia bisa menyatukan rakyat Indonesia ketika kemerdekaan. Orang feeling punya kesana. Siap? Mudah-mudahan anak kita yang akan jadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Ketika tahu orang tuanya bagaimana mendidiknya. Siap? Lanjut, terakhir. Oke, habis itu kita udahan ya. Ntar masuknya ke kelas yang udah pada di Steven aja ya. Oke, selanjutnya yang terakhir anak insting. Oke, anak insting. Anak insting tadi gimana? Terus suruh apa? Iya. Harus jadi pendakwah karena gini. Yang akan meredam kemarahannya itu spiritualnya dia nanti. Makanya paling cocok dia jadi spiritual pendakwah itu cocok banget. Sangat cocok. Ya, wah, Bapak Glenn datang, insting sejati. Oh. Ya. Nah, chemistry-nya bahagia. Oke, yang insting boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Pak, bisa digedein nggak Pak? Tulisannya bisa digedein nggak Pak? Di Zoom Pak. Kasihan ibu-ibu mata-matanya udah nggak cakep gitu. Bener ya? Tapi kalau yang ngelihat yang mencrang seneng kita ya. Oke. Nah, oke, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tahu nggak? Paling cocok didik anak insting apa? MR box. Tapi praktek langsung. Karena dia senangnya kayak gitu. Charity. Terus salah satunya anak insting itu kalau kematian agak tergugah gitu. Karena dia traumatik. Jadi ingatkan dengan kematian. Misalnya ke kuburan neneknya. Nah, setiap orang akan meninggal, nak. Kita harus berbuat baik. Nah, itu ke kuburan itu. Seperti itu. Ya, maka karena apa? Kalau emosinya nggak bisa kita kelola, dia jadi temperamental. Tombol on off-nya cepet banget, baik banget, galak banget. Nggak bisa tengah-tengah jadinya. Seperti itu. Ya, maka kita akan bongkar ini semua, insya Allah di bulan September. Kalau tidak salah kelasnya sensing duluan, hari Sabtu pagi, lalu masuk lagi yang jam 1 tinggi. Lalu besoknya Minggu kelas intuiting, siangnya kelas feeling, baru jatuh lagi di tanggal 27 kelas insting. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pelayanan salah satu dari YKR kepada Bapak Ibu. Saya nggak akan ngasih materinya banyak-banyak, tapi poin-poinnya tapi langsung diskusi.
Jadi misalnya poin persiapan belajar. Nah, jadi nggak saya terus. Yuk kita gali si anak ininya tidak mudah di mana. Kita ini kan dengan PDF-nya, modul-modulnya. Ada yang mau? Iya. Jadi kalau yang belum, jangan diteropong karena Stevie kan malan. Harus pakai sidik jari. Karena insya Allah Bu, ini mah seumur hidup sekali, nggak berubah. Artinya ibu bisa investasi untuk sekali seumur hidup biar nggak coba-coba. Gitu, oke? Ya demikian dari Bunda Dina. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau sambil ngobrol, makan lagi dan segala macam, mangga aja. Oke, saya tutup dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah hadir hari ini. Terima kasih buat yang di online. Ini penjelasan bagaimana menemukan minat dan bakat. Kalau ternyata anak kita ada salah satu dari ciri-ciri yang saya sebutkan. Ini kayak prasmanan ya. Saya lagi ngomong ke online, nanti jadi gagal fokus. Jadi ayangnya salaman. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan bisa memahami. Saya sarankan melangkah, kalau enggak ya ditilik-tilik aja. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ada di kotanya masing-masing mengetahui apa MK anaknya, nanti boleh bergabung bersama YKR. Siapkan saja infak terbaiknya. Saya nggak mematok harga ya, tapi untuk sekolah ini, termasuk para parenting, ini kelas kalau konsultasi 1 anak 1 juta loh. Ya, tapi silakan teman Bapak Ibu semua infak terbaik aja buat YKR. Doain aja saya sehat, istiqomah dan bisa menebarkan ilmu ini untuk membuka perisai kita kepada anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.